Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq tusabbihuhu tuyuru fi awqariha wa tumajjiduhu fil afaqi wal amlak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu azza wa jalla fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qa'ilin. Huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi hari yang begitu indah, di saat kita kumpul dengan orang-orang soleh yang menyebabkan hari ini hati saya dan dikduk begitu sangat dahsyatnya, karena berkumpul dengan orang-orang soleh yang mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita, masyayikh kita, semuanya senantiasa berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita yang sangat kita hormati dan yang sangat kita cintai, Abuya Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi MA. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah jaga kesehatan beliau. Ayahanda Al-Ustaz Humaydi SPDI, Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur, yang mudah-mudahan terus dipelihara oleh Allah dalam kesehatan dan di dalam kehidupannya. Yang Anda hormati dan yang Anda cintai, Ayahanda Kiai Haji Abdul Raji Marja, Ayahanda Kiai Haji Ahmad Nasihin MA, imam besar kita, yang saya kenal beliau dari mulai beliau jadi imam di Masjid Siti Rawani. Kalau beliau baca Quran membuat diri saya ada ketenangan, yang menyebabkan sholat kita menambah kekhusyuan. Mudah-mudahan beliau terus sehat, panjang umur. Yang Anda hormati dan yang Anda cintai, Al-Ustaz Ujang Suherman SPDI, juga Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nanang Pramana MM selaku Presiden FS3G, yang mudah-mudahan wasilah beliau kita semuanya terus berada di dalam raudhahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Anda hormati dan yang Anda cintai, Al-Ustaz Dr. Andes Abdul Mukti, Al-Ustaz Suwandi MEI, yang mudah-mudahan guru-guru kita semuanya terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita semuanya telah merasakan kenikmatan halawatul iman, karena hati kita sudah kembali diisi dengan multivitamin yang begitu sangat dahsyat. Begitu sangat asiknya rohani kita pagi-pagi udah diisi sebelum diisi dengan makanan jasmani.
Inilah yang mestinya selalu dikejar oleh orang-orang yang mengaku mukmin, yang mengaku muslim, yang mestinya kita semuanya sadar ternyata untuk memompa keimanan, meningkatkan tauhid dalam kehidupan kita butuh pertemuan, butuh perkumpulan, saling nasihat dan menasehati. Bahagia rasanya karena kita semuanya sudah merasakan itu. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keindahan di saat rohani sudah diisi, tinggal bagaimana kekuatan jasmani. Karena kita tahu di saat baginda Nabi ngomong, al-mu'minun al-qawiyun khairun wa ahabbun ilallah minal mu'minin ad-dha'if. Ini yang mestinya kita pacu, apalagi di saat kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan oleh seorang bunda yang begitu penuh kasih sayang, sehingga lahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu semuanya alam semuanya merasakan kegembiraan, orang-orang semuanya merasakan kenyamanan. Kita pun malam hari ini, kita pun pagi hari ini ngerasain ketenangan dan kesenangan di saat kita membaca salawat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kita dengerin betapa indahnya salawat yang dibaca oleh saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kalau lihat modelnya kayak begini, kita bilang mestinya kita semakin bangkit karena kita tahu bagaimana baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dan menuntun kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita gerangan bagaimanakah tempat yang mesti kita kejar, yang mesti kita datangi. Idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Kalau kau lihat ada taman, kau lihat ada majelis pengajian, kau lihat ada orang-orang zikir dan tahlil, fartahu, mampirlah engkau semuanya. Alhamdulillah kita dikasih pengumuman ada nyampe kemarin. Alhamdulillah. Senang apa kagak? Senang apa kagak? Ikhlas apa kagak? Dengan keikhlasan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Itu enak banget, nikmat. Apalagi tengah malam kita asik diajak zikir, khatmul Quran. Jarang kita lihat orang mau mengejar amaliyah saleh. Kita tahu bagaimana baginda Nabi bilang, arba'un min kanzil jannah. Kita hidup mesti mempersiapkan bagaimana gerangan kehidupan kita setelah kita hidup. Benar apa kagak? Percaya sama mati? Percaya sama mati? Habis hidup mati apa kagak? Mati, habis mati dihidupin lagi apa kagak? Dihidupin. Bagaimana pertanggungjawaban kita sama Allah? Kasih kesempatan hidup 60 tahun, kasih kesempatan hidup 50 tahun. Bagaimana kita hidup kita di saat Allah berikan kesempatan itu? Walaupun kita pernah mendengar di saat Nabiullah Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, atani Jibril, Nabiullah Muhammad pernah didatangi oleh Jibril, yang kemudian Jibril berkata kepada Nabiullah Muhammad, isma syi'ta
fa innaka mayyitun. Ada pilihan yang indah. Baginda Nabi udah bilang sama kita, isma syi'ta, kata malaikat Jibril, hiduplah engkau semaunya engkau. Makanya kita lihat orang ada yang rajin ngaji, alhamdulillah, ada yang rajin nongkrong, alhamdulillah, nongkrongnya di pengajian, bukan di meja pos satpam. Sekarang yang kita lihat yang rame kafe, bejibun tuh kafe. Ternyata kafe itu rame bukan hanya di Indonesia. Di Madinah pintu 21, pintu lurus aja tuh, dekat di Pak Madani. Kita lihat sekarang dibikin kafe sama mereka. Ya kadang-kadang orang mau sholat, ada yang pada nyangkut di situ. Saya kata, gua kira kali di kampungan doang, di kampungan gua doang kafe. Lah, nyampe kemari kafe juga ramai banget. Sampai pagi tuh kafe belum pada ada yang tutup. Kita jalan kemarin kafe masih pada buka. Bledak bleduk kita dengerin. Kita kata apa sih asiknya? Yang asiknya kayak begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la kecuali di saat kita sedang merayu sang kekasih. Cuma kadang-kadang mau merayu Allah, kita kadang-kadang rada-rada juga sih. Pakai pakaian disuruh, pakaian yang rada-rada cakep. Kadang-kadang kalau lagi sendiri mah pakai kaos oblong doang. Yang di sono. Kalau di sini mah alhamdulillah. Kadang-kadang yang dipakai, yang di belakangnya ada merek. Kita baru mau sembahyang, Allahu Akbar, pilih si anak. Pakaiannya gak ada yang cakepan apa, kadang-kadang gitu bingung. Kita disuruh tuh, kalau mau masuk ke masjid, khusus di tadakum indah kulli masjidin, cari pakaian yang paling indah di saat kau mau masuk ke masjid. Kadang-kadang kitanya sendiri yang rada-rada toledor. Masuk masjid, kita kadang-kadang bener banget. Kita kadang-kadang sedih. Datang masuk masjid, kita rada-rada tuh diperhatiin kesuciannya aja sekarang rada-rada kagak kita perhatiin masjid. Masjidnya cakep. Kadang-kadang saya suka ngomong, orang zaman dulu saking ikhtiatinya itu dahsyat banget. Dia bangun masjid, dia tahu kesunahan, dia pernah ngaji dari gurunya. Saat ada gurunya, kesunahan di saat engkau dalam kondisi ingin buang air kecil, maka silakan kau jongkok. Tuh gurunya mikirin gimana caranya mau bikin WC yang orang bisa jongkok dan itu menjadi kesunahan. Orang zaman dulu, orang zaman sekarang kan nyarinya yang fleksibel aja, yang instan. Orang pengen kencing udah dibikinin aja yang namanya apa tuh kencing berdiri. Itu yang enak banget yang langsung begitu baik. Nah kan udah pada main tarik-tarikan, kalau ada berempat lalu ukurannya ngadu, lalu gede, lalu panjang. Urusannya ribet tuh gitu. Tapi orang zaman dulu coba, dia udah pikirin akhlaknya mulia, didikan gurunya dipakai, nggak kayak orang zaman sekarang, debat dibanyakin, tapi ilmu kagak diambil yang banyak. Ilmunya mah banyak, tapi akhlaknya kurang. Orang zaman sekarang, orang zaman dulu mah masya Allah dipakai sarung, maaf, dalamannya dipakai lagi dalamannya. Yang orang sekarang bilang celana sirwal, lah pakai celana enggak? Hitungannya
dipakai. Kalau orang kampungan saya sudah saya tidak wajar kalau saya pakai celana begini, emang takut kebanjiran. Nah kalau orang sini mah kan kagak mungkin kebanjiran. Pakai kesunahan kita bilang, tapi kita bilang kalau lihat baginda Nabi bilang salah satu hunna wajibul lana wa sunnatul lakum. Hebatnya pemimpin dunia akhirat, dia gak mau nyusahin masyarakatnya, dia gak mau nyusahin umatnya. Beda sama pemimpin sekarang. Baru jadi RT aja kadang-kadang di Solo, baru jadi RT kadang-kadang main nunjuk-nunjukin apalagi udah naik tinggi jadi RW, gue telah belagu Pak. Udah kadang-kadang nunjuknya maaf Pak. Kadang-kadang orang Betawi yang rada-rada kaya biasanya lakunya kayak sebabat. Kadang-kadang main nunjuknya pakai kaki. Itu orang kampungan saya itu model begitu kadang-kadang. Baginda Nabi beda gitu bilang. Beliau bilang ada 3 hal jadi kewajiban buat saya, tapi buat umat saya ini kesunahan. At-tahajjud, tahajud berat apa kagak kalau kita tanya? Berat tahajud, tapi Nabi jadi kewajiban. Buat umatnya cuma dibikin kesunahan. Coba kalau kita disuruh wajib. Lah urusannya repot kalau kita disuruh wajib. Yang sunnah aja kadang-kadang kita kejar, yang wajib aja kadang-kadang kita kejar, banyak-banyak pada bolong. Johor kadang-kadang kalau sempat, kadang-kadang. Apalagi subuh yang paling berat. Tahajud ini berat. Makanya dia bilang nafilah, sholat yang paling dahsyat, sholat kesunahan yang paling dahsyat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Makanya kita lihat orang zaman dulu, ya Allah kerjaannya kita lihat maaf cuma nyuci peci. Orang zaman dulu ini peci kita yang putih-putih ini kan dicuci. Udah dilihat rada-rada buruk diambil sama dia. Mau diapain Mbak? Sini gue cuci. Dicuci dah tuh. Habis itu dipakai lagi dah sagu. Dijemur sama dia, balik lagi sama kita, kaku lagi, cakep lagi. Lah peci zaman sekarang orang kagak dicuciin. Kita cuci mulu, kita gembek. Lah baru sebulan, baru 2 bulan, kadang baru 3 bulan, tahu udah pada metot. Orang zaman dulu dirapiin cuma model begitu, tapi ternyata kadang-kadang kita lihat anak-anaknya bisa jadi orang-orang yang berhasil. Kerjaannya kelihatan sepele, tapi kita nggak tahu dia lainnya dahsyat. Bangun malamnya kagak pernah berhenti, mintanya sama Allah hebat, meraih Allah dahsyat. Ngerayu Allah, keheningan malam, maqamah mahmuda, kasih tempat yang terpuji di sisi Allah. Bukan hanya di sisi Allah, di sisi manusia juga dia sangat dipuji. Baginda Nabi tidak mau ngeberatin umatnya. Kalau kita baru jadi presiden, belum apa-apa, masyarakat yang udah dibikin berat. Belum selesai 2 periode, udah mau minta 3 periode. Presiden di Solo. Premium ditaikin, bikin rakyat pada bingung, ribut di mana-mana. Saya kemudian bertanya, Pipo, kenapa kau bisa punya harga 10.000, tapi sekarang kau naikkan 11.600? Kata dia, marah banget Ustaz, saya ditekan. Emang apa? Lah saya mah sebenarnya kalau mau naikin, masih pengennya mah tetap harga segitu. Lah saya kan ada pemerintah yang ngatur. Urusannya kalau saya kagak naikin, Pertalite kalah sama saya, lah kagak laku. Pipo sekarang penuh, orang berebut beli Pipo. Saya bilang, ini model apa lagi? Ditekan. Saya mikirin lagi, lah Urup siapa direktur Pertamina-nya? Lah Urup, bekas gubernur DKI yang kan abis itu kalah. Lah Urup apa kagak? Urup banget. Bangun di keheningan malam, tahajud minta sama Allah, asik. La ilaha
illallah, la ilaha illallah. Metode la ilaha illallah itu tinggal bagaimana keasikan kita di saat kita merasakan kenikmatan, di saat kita menyebut nama Allah. Yang kita pengen tuh kayak Ustazah Taslimah yang kemarin viral, asik lagi mimpin zikir, baru mulai ngomongin zikir, baru baca wa ilahukum ilahu wahid, joprak mati. Enak apa kagak model gitu? Pengen apa kagak? Udah kita takut gila lagi Sakratul Maut, ditarik ke malaikat, diulur lagi, ditarik lagi, diulur lagi, ditarik lagi, diulur lagi, itu mata udah melotot, merem lagi, melotot, merem lagi, udah teriak-teriak. Kadang-kadang sampai sebulan kali mati-mati. Nah kalau kayak begitu kan enak banget. Orang lagi sehat, anaknya lihat dia jalan ngaji, dia asik kemudian mimpin zikir dan takbir, makhluk huruf yang keluar aja cakep banget kita mendengarin. Ambil kemudian di saat dia bilang wa ilahukum ilahu wahid, dia nyebut Allah yang esa, mati dia. Orang viral. Saya bilang jangan pada macam-macam, karena ternyata kematian tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Nggak kenal tua, nggak kenal muda. Kalau udah waktunya mati, mati nggak ada bisa rawat. Kita pengen kalau jadi pemimpin, mestinya sebagaimana Rasulullah. Nggak pengen dipuja, nggak pengen dipuji. Kadang-kadang yang salah juga kita. Kalau ada lurah, kalau ada camat, kalau ada wali kota, kadang-kadang kita nyiapin sebagai tuan rumah, apaan aja kita beli. Anggur kita siapin. Lah wali kota udah bosan lihat anggur. Pisang, apalagi? Emang duitnya jadi banyak. Coba kalau ada tamu, tetangga yang susah, siapin tuh anggur, yakin anggur buras. Nah kalau pernah lihat anggur, dia lihat anggur bilang wah. Kalau pejabat udah bosan, heran kadang-kadang kita juga kadang-kadang yang salah. Nempatin posisi, padahal kita tahu bagaimana kita disuruh. Kalau kita beriman kepada Allah, kepada yaumil qiyamah, kita disuruh hormatin tamu kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Tetangga yang rada susah datang, kadang-kadang diplengosin, boro-boro disiapin air, diplengosin. Ya dia lagi hutang, ini mah hutang. Ya udah tahu banget kemana, ya dia lagi baik. Baru yang kemarin 3 bulan belum bayar, gue ya urusannya ini mengutang lagi, urusannya kagak beres-beres, buku utang gue udah banyak banget udah tulis. Kita butuh tuh pemimpin yang gak mau, dia pengen, yang dia tidak mau, kemudian orang-orang memuja dan memuji dia. Kita pengen punya pemimpin yang tidak ingin dipuji, tapi dia memberikan pelayanan yang terbaik. Pengennya model begitu kalau datang. Ya nih, Pak Presiden mau datang, udah biasa-biasa aja. Kayak kemarin di tabungan saya lihat ada satu pejabat yang datang, yang pengen jadi presiden itu yang perempuan. Tabungan saya, gua itu jalanan dirapiin, jalanan yang jelek disirtu, jalanan yang jelek itu kemudian diaspal. Saya bilang bagian amat. Coy, kampungan lo kemasukan bukonoan, bagian kita liatin aja. Yang penting jangan sampai masuk rumah gua. Saya kata gitu. Didikan politik, dia kagak ngapa-ngapa, saya kata gitu. Kan alam demokrasi, saya tuh gak pernah ngomel. Ada orang memilih A, memilih B, kagak usah ribut, saya bilang. Yang penting saya pilihan saya jelas. Yang orangnya beriman, yang orangnya soleh, yang ngajinya rada-rada bener, yang sholatnya cuma bukan di depan kamera. Yang model begitu kita mau memilihnya. Pemimpin yang begitu sangat dahsyatnya, nggak mau ngeberatin tuh masyarakatnya. Makanya beliau bilang, ini adalah kewajiban buat saya, tapi buat umat saya ini ada kesunahan.
tahajud berat, tapi asik di saat kita merasakan kenikmatan itu. Asyiwak kelihatannya sepele. Kita kadang-kadang ngatain aki-aki kita tuh, aki-aki kita masih pada demen banget. Masih pada pakai siwak aja, aki-aki kita demen banget masih pada pakai siwak. Kadang-kadang orang sekarang kan ngomong ya laki pakai siwak mulu, kan ada odol. Emang di rumah belum sikat gigi. Kadang-kadang ada yang ngomong gitu. Orang sekarang yang kagak paham, kadang-kadang ngomel, ngaji kagak, kagak itu kayu, aki-aki kayu pakai digarot-garot. Itu kayu digarot kan habis, heran gua udah kita aki-aki diadu-adu lagi dilihatin. Kelihatannya sepele, murah loh. Kadang-kadang ada ustadz yang jual 10.000 siwak, 1 biji. Kalau saya bilang, kalau gua mau bagi-bagiin aja, emang kenapa? Dia pada pakai gua dapat pahala. Mandala ala khairin, asik saya bilang. Indah banget di saat orang pada pakai. Makanya kalau saya datang ke Talim, saya kadang-kadang bawa siwak 20, bawa 20. Kata jamaah, ini bayar Ustaz, kagak, bayaran ntar aja di akhirat. Nah kan kadang-kadang begitu Pak. Lah iya lah curang lah, masa kita nggak mau curang? Emang orang doang yang pada mau curang? Tukang ojek curang, lalu lah jadi Ustaz juga boleh curang. Tapi curangnya ntar bakal di akhirat gue tagih. Kalau urusan deposito, nah ini jadinya lagi deposito tuh Pak. Deposito akhirat, kita kan pengen punya deposito akhirat. Kalau kita mati, gila kita cairin di sono. Bukan deposito di dunia doang, kalau pengen apa-apa kita cairin. Deposito akhirat juga mesti kita siapin tuh. Kalau kata baginda Nabi arba'un min kanzil jannah, ada 4. Ada 4 deposito akhirat yang bisa kita cairin nanti di yaumil qiyamah. Di yaumil hisab kita minta dicairin oleh Allah. Enggak susah-susah padahal. Cuma emang rada-rada kadang-kadang kita suka ngomong ifa'us shadaqah. Kalau pengen sedekah, bawaannya kadang-kadang pengen diumumin. Alhamdulillah hari ini masjid kita disumbang sama Bapak Haji Anu 50 juta. Mudah-mudahan Bapak Haji Anu sehat, panjang umur. Kagak salah sih. Tapi kalau ngikutin sunnah Nabi, jangan pakai diomongin. Kayak saya kemarin di pesantren, ada orang ujuk-ujuk nyampe di tempat saya sembahyang. Habis sembahyang orang hilang, naruh kresek, isinya 600 juta. Tuh yang kayak begitu tuh sampai sekarang kita cari. Siapa orangnya? Kagak tak ketahuan. Maksudnya saya biar saya datangin lagi, kali besok suruh sembahyang lagi sama saya. Kalau 2 kali lumayan. Jangan cuma sekali. Pengennya ini 2 kali, 2 kali kan lumayan, 6 kali 2, 1,2 M. Kalau urusan duit jadi cepet banget gitu. Kita pengen tuh yang model begitu, ngasih duit, pergi. Di masjid dekat tempat mungkin saya tinggal, di Rawabangke zaman dulu namanya. Orang sekarang manggilnya Rawabunga. Itu ada orang ujuk-ujuk datang sembahyang, pakai mobil ambulan. Tahu-tahu tuh mobil ambulan ditinggal, mobilnya masih baru. Takmir masjid bingung, ini mobil siapa? Orangnya kagak ada, udah 3 hari dilihatin kagak ada orangnya. 4 hari ditungguin, itu mobil kagak ada yang ngambil juga. Akhirnya tuh takmir masjid, coba kita cek sama DKM. Dicek, ternyata mobilnya nggak dikunci. Dibuka, ternyata pas giliran dibuka, itu ada STNK, ada kunci mobil, ada BPKB. Namanya masjid tersebut. Kata orang, Masya Allah banget. Ini mobil ternyata bakal masjid kita. Enak, nggak ditaruhin foto. Kayak yang sekarang-sekarang, ambulan ditaruhin foto. Mana gede-gede banget foto. Kita kata mudah-mudahan aja cepat mati. Dan kita kan ngomong juga, kalau mobil ambulannya ada nenek dia, mudah-mudahan cepat mati. Kita kata gitu. Nah biasanya orang baik cepat mati. Nah kan baik banget dia. Tapi kadang-kadang maaf dia yang beliin, dia disuruh masuk duluan, kagak mau tuh pakai duluan. Biar mobilnya Mercy, taruh, dia disuruh pakai duluan yang nyumbang, ada fotonya, suruh masuk situ duluan. Saya yakin kagak bakalan mau. Wakit manul musibah. Kalau kita kena musibah, itu umpetin. Sekarang kadang-kadang gara-gara medsos salah juga ya. Kalau biar ada orang mati, saya kadang-kadang mikirin
miris juga kalau ada orang mati dipoto, ditaruh di medsos, di Facebook, di Instagram. Kadang-kadang hati saya miris. Padahal kalau kata Imam Fudail disuruh untuk ikfi makanan. Imam Fudail dia nyuruh, kalau seandainya engkau pengen sesuatu, jangan pernah kau tampilkan wajahmu, jangan pernah engkau mau jadi orang masyhur. Yang paling enak, udah ngumpet diem, kagak ada yang kenal, enak ibadah. Saya mah udah begitu kadang-kadang. Sembayang di mana-mana enak, orang yang kagak kenal gitu, sembayang aja. Biar di belakang juga jagen. Biar kagak ada yang nyentuh kita, antepin baik, saya kata gitu. Girang gitu mah. Ikfi maka anak diem. Kalau sekarang kalau diem aja ngumpet, nggak bakalan dikenal, kagak bakalan jadi anggota dewan. Bener, nggak bakalan jadi anggota dewan. Orang anggota dewan mah kan kalau pengen jadi anggota dewan udah muter kemana aja. Mana fotonya ditaruh di tiang listrik aja ditaruh. Bener, di tiang listrik ditaruh, pertigaan ditaruh, sampai kita lihatin dia lagi. Saya lihat naruh banner, coba bakal orang miskin itu duitnya. Kadang-kadang kita mikirin begitu. Kalau lihat alam demokrasi, iya sih memang. Kalau dia kagak terkenal, orang nggak ada yang milih. Tapi kalau ikutin kesunahan Nabi, kita nggak boleh milih orang yang pengen punya jabatan. Pengen punya jabatan pada milih. Kalau jadi RW aja sekarang naruhin foto, jadi RW naruhin foto, jadi RT naruhin foto. Dan itu kan modal. Lah modal bro. Habis itu kalau udah modal biasanya pengen balik. Lah keluar berapa duit gua bikin banner kemarin, kilo kagak balik duit gua. Akhirnya bikin KTP di raut. Kalau bikin KTP doang, bikin KTP kagak boleh. Karena sama gua di raut sama dia. Kalau udah ke kelurahan urusannya bisa gratis, kalau sama dia kan kagak. Di sono, katanya di sono. Oh di sini mah yakin banget saya mah. Sama. Bener gua sama gua. Waduh, RT ribet di urusannya. Saya kadang-kadang mikirin jadi RT aja tanggung jawabnya hebat. Apalagi kalau jadi camat, apalagi kalau jadi bupati, apalagi kalau jadi presiden. Saya kadang-kadang mikirin di kampungan saya aja, tanpa saya tahu ternyata banyak orang miskin. Yang ternyata makannya aja rada-rada susah. Yang kadang-kadang anaknya kata mereka itu jajan aja nggak bisa. Ibunya banting tulang, nyuci pakaian orang. Yang kadang-kadang sehari cuma dikasih 30.000. Yang kadang-kadang membuat kita miris. Kadang-kadang kita makan berlebih-lebihan. Oh, sampai kadang-kadang kita buang. Makanya saya kalau jalan saya bilang sama teman-teman, kalau kita pulang dari mana-mana, kalau ada berkat, tuh kita lihatin dulu siapa yang ada di sekitar kita, bagi. Kalau pulang udah lewat, kagak bawa apa-apa. Paling bini nanya, Pak, lah kan katanya habis ceramah, kilo pulang kagak mau berkat. Kadang-kadang bini nanya dulu. Kadang-kadang. Oh di sini mas saya nggak nanyain. Ada di sini pak orang saudara saya yang undang. Iya urusannya. Nah ini saudara saya semua orang kampungan sini hitungannya. Ya. Jadi istri makan. Udah jangan pernah nyebarin. Yang ketiga waqulu la haula wala quwwata illa billah. Banyak itu baca la haula wala quwwata illa billah. Banyak baca. Karena kenapa? Itu deposit kita tadi akhirat kita tagih. Yang keempat wasilaturrahim. Yuk kita bilang sambung tali silaturahim. S3-nya ini cakep. Nyambung tali silaturahim dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dari majelis taklim ke majelis taklim. Kenal kita guru-guru kita. Alhamdulillah. Maka jangan pernah kendor. Agak ada sekjennya kendor. Orang kagak dibantu pensi kendor. Repot dah lo. Gak dipakai baju, gak dikasih baju kendor. Kagak dapat diskon umroh kendor. Ya susah. Kapan kita lillah? Lelah, benar, Ustaz pada lelah. Tapi lillah karena Allah. Kalau dibilang capek, capek. Pagi-pagi udah nyampe di mari, sebelum subuh udah jalan dari rumah, kabur. Kata gini mau kemana sih pak? La ilaha illallah mau dipegang aja belum semalam.
Ini ngomel kadang-kadang Ustaz. Malam baru pulang dari Cilengsi, nyampe rumah 1:30. Jam 3:30 udah mabur lagi. Kata bini saya, rempet gue jadi bini Ustaz. Ini urusannya gue jadi jablay lagi. Ini udah jelas dari pagi saya nggak bakalan pulang ntar 2:30. Karena dari sini mau manasik aja ketahuan sampai Zohor. Lah urusannya gini rempet lagi, teriak lagi, kapan sih Pak? Mana besok udah mau pergi umroh? Bekal ngapa? Bekal. Udah kelewat, kata guru saya tadi sampai jam 6:15. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa jadi manfaat, khususnya buat diri saya, introspeksi buat diri saya, untuk selalu bersilaturahim, untuk selalu di saat bersedekah kita tidak pernah mau mengharapkan apapun kecuali balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Amal keluarin, nggak usah dipikirin karena Allah nanti yang akan membalas itu semua. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.